Amerika Serikat kembali ditimpa musibah besar berupa kebakaran hutan dahsyat yang melanda ibu kota Washington DC. Kebakaran hutan ini menjadi bencana paling menyengsarakan yang memaksa 65.000 warga harus mengungsi karena telah menghanguskan 700 bangunan. Amerika Serikat pun harus menelan kerugian hingga 4 hingga 6 miliar US dollar atau setara 96 triliun rupiah akibat bencana kebakaran tersebut. Masalah baru ini muncul ketika Amerika Serikat sedang dilanda krisis keuangan yang sedang mencekik. Gak mengherankan rakyat Paman Sam saat ini sudah muak dengan kepemimpinan Donald Trump. Mereka mendesak sang presiden untuk segera mundur dari jabatannya. Bencana ini sendiri datang di saat yang tidak tepat, mengingat perang melawan Iran belum sepenuhnya berakhir. Ditambah lagi CENTCOM sudah kehabisan stok rudal jarak jauh. Bagaimana Trump bisa mengatasi masalah ini? Akankah jabatannya sebagai presiden bakal segera lengser sebelum jabatannya berakhir? Cetak Gol coba merangkum kekacauan Amerika Serikat diserang bencana kebakaran dahsyat Washington DC sebagai berikut. AS dilanda kebakaran hutan besar memakan banyak korban. Sudah hampir 3 hari lamanya, Amerika Serikat masih belum pulih dari bencana kebakaran hutan dahsyat. Ya, kamu tidak salah dengar. Negeri Paman Sam kembali dikepung dengan kobaran api. Kebakaran hutan melanda ibu kota Washington DC sejak tanggal 2 Agustus lalu. Gak tanggung-tanggung bencana ini telah melumpuhkan sebagian kawasan yang menjadi pusat pemerintahan, terutama kawasan Spokane yang menjadi wilayah paling terdampak dari kebakaran tersebut. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api yang berkobar sangat lebat. Para damkar kesulitan memadamkan api mengingat hembusan angin yang cukup kencang. Mereka juga terancam kekurangan oksigen karena kepulan asap putih yang mengganggu pernapasan. Ditambah lagi rumah-rumah warga juga ikut terbakar yang menambah tantangan tersendiri bagi damkar. Bahan-bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap dan menyebar. Hey, boss. Kebakaran ini pun sudah menyebar luas hingga memasuki hutan-hutan kota. Jalanan di kawasan Spokane dipenuhi dengan asap putih yang mengganggu jarak pandang pengendara. Di malam hari, api tersebut tetap terus berkobar dan mulai memasuki kawasan pinggir pantai. Beberapa titik nampak jelas dipenuhi dengan api yang menyala-nyala bak neraka di dalam bumi. Otoritas Washington mengatakan kebakaran ini menjadi bencana paling menyengsarakan, sebab sebanyak 60.000 penduduk harus mengungsi karena dampak hebat bencana tersebut. 600 hingga 700 bangunan hangus dilalap si jago merah yang sulit terkendali. Bersumber dari Associated Press, kebakaran Spokane telah menghanguskan lahan seluas 21 km persegi. Ini menjadi salah satu bencana kebakaran paling dahsyat yang melanda Amerika. Terakhir kali AS dilanda kebakaran hutan dahsyat pada awal bulan Januari 2025 yang lalu. Jika ditotal, area yang terbakar bisa mencapai sekitar 1.000 km persegi atau 390 mil. Beberapa titik api hingga kini masih belum berhasil dikendalikan sepenuhnya
oleh petugas damkar. Rumah sakit veteran Amerika Serikat mengalami lonjakan pasien. Mereka mengeluhkan pernapasan terganggu akibat terlalu banyak menghirup asap putih yang beracun. Benjamin Kosol menjelaskan kebakaran ini sangat sulit dikendalikan. Juru bicara tanggap darurat dari California itu mengatakan meningkatnya suhu di siang hari memicu hembusan angin yang kencang. Kita menghadapi cuaca yang tidak menguntungkan dan kita juga menghadapi medan yang tidak menguntungkan, kata Kosol. Melihat kobaran api yang beberapa hari terakhir tidak padam, Bob Ferguson langsung menetapkan status darurat. Gubernur negara bagian Washington ini mengingatkan warga untuk segera mengungsi. Maria Cantwell selaku senator AS mengingatkan ancaman kebakaran masih jauh dari selesai. Kami belum keluar dari bahaya. Beberapa hari ke depan akan menjadi tantangan, kata Cantwell. Spokane bukan satu-satunya wilayah yang terdampak kebakaran hutan. Di perbatasan Idaho dan Oregon, petugas gabungan menggunakan bulldozer dan helikopter untuk memadamkan api. Kebakaran ini bahkan sudah berlangsung selama 10 hari dan menghanguskan hampir 1.360 km. Menurut penelusuran sementara, kebakaran ini bukan disebabkan oleh alam, melainkan faktor manusia yang diduga sengaja membakar lahan di saat cuaca sedang panas. Tersangka bernama Aaron Farinacci kini menghadapi tuduhan pembakaran tingkat pertama. Penangkapan yang dilakukan setelah penyidik menerima laporan dari saksi mata yang melihat pria tersebut. Kami meyakini kebakaran ini dipicu oleh korek api atau alat pemantik. Barang-barang tersebut ditemukan saat tersangka ditahan, kata John Knowles selaku pihak kepolisian setempat. Bencana besar yang sedang melanda memunculkan kita dengan satu tanda tanya besar. Kemanakah Donald Trump berada? Hingga saat ini Trump masih belum memberikan tanggapan resminya. Menurut penelusuran kami, sang presiden masih sibuk mengurusi kepentingan politik internasionalnya. Komentar terbaru dan terakhir Trump dilontarkan saat dirinya mengamuk ke perusahaan asing. Perusahaan tersebut diduga mengeruk cuan besar dari perang AS melawan Iran. Mereka meraup terlalu banyak uang berdasarkan kelangkaan. Saya tidak menyukainya, kata Trump. Di saat rakyat AS membutuhkan perhatian presiden, Trump masih saja sibuk mengurus negara lain. Trump seolah tidak peduli dengan warganya yang sedang ditimpa musibah hebat. Kalau di Indonesia, sudah pasti Trump bakal dicaci maki oleh para netizen. Menelan kerugian besar saat perang lawan Iran belum berakhir. Ketidakpedulian Trump justru membuat suasana dalam kota yang terdampak makin kacau balau. Penduduk Washington harus berjuang seorang diri untuk mempertahankan hidup. Mereka saat ini kekurangan stok bahan makanan karena banyaknya warga yang terdampak. Apakah pemerintah AS sedang kekurangan dana, apalagi bencana ini menelan kerugian besar? Menurut analisis AccuWeather AS, menyebut estimasi kerugian bencana ini mencapai 4 hingga 6 miliar dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 64 hingga 96 triliun rupiah. Angka ini mencakup kerusakan properti, gangguan bisnis, hingga dampak kesehatan jangka panjang. Menurut laporan, setidaknya ada ribuan warga yang menderita gangguan pernapasan. AccuWeather memperingatkan warga jika asap berpotensi menyebar ke seluruh negara bagian lainnya. Asap tebal di seluruh wilayah menyebabkan kondisi kualitas udara yang sangat tidak sehat dan berbahaya. Resiko terbesar kesehatan di bagian barat laut Amerika Serikat, di mana asap paling tebal terdapat di sana, tulis AccuWeather. Bencana yang melanda Amerika Serikat datang di saat yang tidak tepat. Pasalnya, perang dengan Iran masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda yang bisa menambah masalah. Trump bahkan masih sibuk memperingatkan Iran akan serangan yang jauh lebih besar. Presiden AS ke-47 ini mengklaim negosiasi sedang berlangsung dan Iran diklaim akan menyerah.
Trump bilang jika ini merupakan kesempatan terakhir Iran sebelum yang disebut pemenggalan. Conflict with Iran, and that's working out very well, very, very well. A point of knowledge, any attack since World War II, that's pretty big. Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Lantas apa tanggapan Iran terkait ancaman dari Trump? Sejauh ini, para pemimpin negeri para mullah mengatakan tidak ada negosiasi apapun dengan Amerika Serikat. Saat ini, kami tidak sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Negosiasi kami adalah dengan Oman mengamankan jalur melalui Selat Hormuz, kata Ismail Bagei selaku Kementerian Luar Negeri Iran. Bagei menambahkan bahwa mencapai kesepakatan dengan Oman tidak cukup membuka kembali Selat Hormuz. Menurutnya, situasi akan terus berubah-ubah selama AS melancarkan agresi. Bagei mengatakan jika Iran telah berdiskusi dengan Oman untuk menciptakan rute baru melalui Selat Hormuz. Dia menegaskan bahwasannya AS tidak diajak dan diabaikan dalam perundingan. Trump kalau kita ibaratkan seperti anak tongkrongan yang kalau ngopi selalu tidak dianggap. Iran pun menanggapi soal ancaman Trump terkait serangan dahsyat sejak Perang Dunia II. Hasan Ghazghafi mengatakan Trump seperti bocah yang merengek meminta ampunan kepada Iran. Dia menyebut AS yang memulai perang terlebih dahulu tetapi menuntut negosiasi. Di media mereka berbicara tentang eskalasi. Sementara melalui saluran yang ada mereka menuntut negosiasi, kata juru bicara keamanan nasional Iran. Hasan berani mengejek Trump karena sadar jika AS tak berani meladeni perang dengan Iran. Bersumber dari Reuters, stok rudal AS kini terkuras habis karena perang yang sudah berlangsung selama 5 bulan. Bagaimana strategi Trump melawan Iran jikalau stok rudal jarak jauh saja sudah habis? Nggak tanggung-tanggung rudal-rudal yang habis terpakai merupakan rudal ATA-CMS berpresisi tinggi. Padahal amunisi jarak jauh menjadi bagian penting dan sangat dibutuhkan saat ini oleh AS. Menurut analisis, dua rudal ini sulit untuk kembali diproduksi mengingat ongkosnya yang besar. Untuk sekali produksi rudal jarak jauh tersebut menghabiskan biaya mencapai $1 juta. Sepatu futsal dari Zars ini lagi diskon besar-besaran, cek linknya di bawah ini. Kekacauan besar melanda rakyat minta Trump turun jabatan. Berbagai masalah-masalah yang melanda AS membuat pamor Donald Trump merosot drastis. Gejolak peperangan yang ditimbulkan sang presiden membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Gejolak peperangan yang ditimbulkan sang presiden membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Menurut survei Reuters, rakyat menganggap sejak dipimpin Trump, AS selalu dilanda masalah. Mulai dari bencana, ekonomi yang stagnan, hingga krisis keuangan mencekik. Survei ini melibatkan 4.505 responden dewasa. Hasilnya menunjukkan 37% pemilih terdaftar menilai Partai Demokrat lebih mampu menangani perekonomian dibanding Republik. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Trump turun menjadi 35%. Padahal survei di bulan sebelumnya, tingkat kepuasan Trump bisa mencapai 37%. Artinya hampir setiap bulannya, Trump mengalami penurunan kepuasan mencapai 2% per bulan. Ini menjadi persentase terendah selama masa jabatan Trump di 2 periode. Kemerosotan tersebut dinilai berkaitan dengan memburuknya kondisi ekonomi rumah tangga AS.
Lonjakan-lonjakan bahan kebutuhan pokok semakin menggila. Ditambah lagi Amerika dilanda krisis energi karena perang berkepanjangan dengan Iran. Belum lagi bencana kebakaran hebat Washington juga membuat warga semakin menderita. Pasalnya, beberapa daerah sedang gelap gulita karena listrik yang dipadamkan. Pihak pemerintah Washington terpaksa melakukan pemadaman sebagai langkah pencegahan. Namun yang perlu diwaspadai adalah pemadaman listrik bikin situasi semakin kacau. Tingkat kejahatan di Washington akan meningkat mengingat pihak kepolisian kesulitan melacak. Tercatat pihak keamanan banyak menemukan kasus pencurian di sekitar area kebakaran pada malam hari. Mereka menghimbau para warga untuk tidak berbuat semena-mena di tengah bencana. Situasi semakin diperburuk dengan Washington yang diterpa masalah kurangnya air bersih. Pasalnya sumber minum warga saat ini dikabarkan tercemar oleh zat berbahaya. Masalah ini diduga berasal dari bahan kimia yang tercampur dengan sumber air saat kebakaran terjadi. Masyarakat Washington yang terdampak kini menanti ganti rugi dari pemerintah. Jika kita mengacu pada kebakaran besar Los Angeles pada 2025, warga tidak puas. Sebagian dana yang harusnya disalurkan justru tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan kekacauan Amerika Serikat diserang bencana kebakaran hebat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah kemalangan yang menerpa negeri Paman Sam akan semakin parah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.